adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Kakak dan abang harap adik-adik dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kita ibadah di rumah masing-masing. Oke adik-adik, kita mau angkat lagu pembukaan kita mau bernyanyi lagu Do Re Mi. Sekarang kita mau doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kembali kepadamu Tuhan, buat berkat Tuhan yang masih dapat kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, kami yakin dan percaya nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap adik-adik, berkati setiap pertumbuhannya, Engkau yang memberkati dan memberikan kebijaksanaan. Tuhan Yesus juga berkati kedua orang tua kami pribadi lepas pribadi, agar Tuhan yang memberikan roh hikmat untuk orang tua kami dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat ibadah ini, agar ibadah ini hanya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita hari ini untuk mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik nanti boleh dikumpulkan ke orang tua adik-adik masing-masing. Nanti waktu saat ibadah dewasa, orang tuanya akan memberikan kepada abang dan kakak guru sekolah minggunya. Oke adik-adik, kita mau angkat pujian kita, Happy Yaya dan Happy Yeyek. Adik-adik yang di rumah boleh sambil bertepuk tangan. Persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan buat berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan kami, biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini dapat memperluas kerajaan Tuhan di surga, di bumi seperti di surga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Rudi. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkatinya Tuhan agar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat-Mu untuk puji Engkau. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Rudi. Kepada Bang Rudi dipersilahkan. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Pada ibadah hari ini atau di minggu kali ini, Bang Rudi akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik di rumah. Nah, jadi adik-adik di rumah juga membuka Alkitabnya. Nah, jadi adapun firman Tuhan kita di minggu kali ini yaitu terambil di dalam kitab Injil Yohanes. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa.
Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan kali ini Engkau masih mempertemukan kami di ibadah kami di hari Minggu ini ya Bapa, dengan keadaan sehat dan selamat ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari ya Tuhan, Kau berkati kami, kuasai kami dengan Roh Kudus ya Bapa. Kosongkanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kami bisa melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati juga hamba-Mu yang dalam menyampaikan firman-Mu. Engkau kuasai hati dan mulutnya Bapa, agar hamba-Mu tersebut bisa menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami atas segala dosa kami agar kami selalu layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Oke, shalom adik-adik. Pada kali ini firman Tuhan terambil di dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-20. Pasalnya yang 20 ayat 19 sampai 23. Jadi firman Tuhan hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Oke, baik, abang akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Oke, sekali lagi menyapa adik-adik di rumah, shalom. Ya, baik, adapun firman Tuhan kita di minggu kali ini itu diambil tema yaitu damai bersama Yesus. Ya, tema firman Tuhan yang pada saat ini adalah damai bersama Yesus. Nah, jadi adik-adik, suatu ketika diadakan sebuah perlombaan melukis. Nah, jadi perlombaan melukis dengan tema damai atau kedamaian. Nah, jadi dari begitu banyaknya perlombaan ataupun dari begitu banyaknya lukisan yang telah dibuat oleh orang-orang yang mengikuti perlombaan tersebut. Nah, jadi hanya ada 2 lukisan yang dipilih sebagai calon pemenang. Nah, jadi kedua lukisan itu akan dipilih lagi oleh para juri yang mana yang lebih layak untuk menjadi pemenang. Nah, jadi adapun lukisan tersebut, yang pertama itu seorang pelukis itu melukiskan bahwa di situ menggambarkan sebuah danau yang tenang. Nah, jadi danau yang sangat tenang dan indah. Nah, jadi di dalam permukaan danau tersebut jadi tercermin ataupun bagaikan cermin yang terpantul di dalam sekitarnya. Dan jadi di dalam air danau itu permukaannya terpantul gunung-gunung yang mengelilingi danau tersebut. Nah, jadi gambar tersebut menggambarkan sebuah danau yang indah, dan di dalam danau itu ataupun dalam permukaan danau itu terpantul gunung-gunung
yang di sekeliling danau itu. Nah, jadi sungguh indah. Nah, jadi di atasnya juga dilukiskan ada sebuah langit yang indah, dan di atasnya juga ada juga awan-awan putih di atasnya. Nah, jadi gambar tersebut menggambarkan sebuah danau yang begitu indah, memantulkan sebuah gunung-gunung yang ada di sekelilingnya, dan dihiasi dengan awan putih dan langit yang biru yang begitu indah. Nah, jadi semua yang memandang lukisan tersebut menyangka bahwa lukisan inilah yang menurut mereka yang menggambarkan sebagai sebuah kedamaian tadi. Nah, jadi adapun gambar yang kedua itu atau lukisan yang kedua itu hampir sama, yaitu menceritakan ataupun melukiskan sebuah gunung-gunung. Nah, jadi adapun gunung-gunung yang di sini berbanding terbalik dengan lukisan yang pertama tadi. Lukisan kedua ini di situ tampak ada gunung-gunung, namun gunung-gunung tersebut sangat tampak kering dan gersang. Nah, jadi di lukisan tersebut juga digambarkan sebuah langit dan awan yang begitu gelap, yang menggambarkan bahwa sebuah awan tersebut akan turun hujan. Nah, jadi di dalam lukisan tersebut juga di balik gunung-gunung tersebut dilukiskan ada sebuah air terjun yang begitu deras. Nah, jadi tetapi di balik semua lukisan itu ada sebuah hal yang tampak aneh, yaitu di balik air terjun tersebut, tahu nggak adik-adik ada apa? Jadi di balik air terjun tersebut ada sedikit semak-semak. Nah, jadi ini kan air terjun yang menggambarkan air terjun. Terus di balik air terjun itu ada sebuah semak-semak sedikit. Nah, jadi di air terjun itu ternyata ada seekor burung pipit yang membuat sangkar di situ. Dan yang membuat tercengang lagi, di dalam lukisan tersebut burung pipit tersebut sedang bertelur dan mengerami telurnya. Nah, jadi sungguh pemandangan yang luar biasa. Di balik sebuah air terjun yang begitu derasnya ada seekor burung pipit yang sedang mengerami telurnya dengan tenang, walaupun di depannya ataupun di dekat sangkarnya tersebut ada sebuah air terjun yang begitu deras. Nah, jadi begitulah kira-kira kedua gambar lukisan tersebut, sehingga para juri memberi penilaian masing-masing dan sebuah keputusan yang sungguh di luar dugaan orang-orang yang melihatnya, bahwa lukisan yang menjadi pemenang itu adalah gambar yang kedua. Nah, jadi bagaimana sesuai dengan tema tadi, yaitu tentang kedamaian atau damai sejahtera. Nah, jadi lukisan kedua itu menggambarkan bagaimana seekor burung pipit yang meskipun di dalam keadaan sekitarnya yang begitu mengancam keselamatannya ataupun di sekitarnya itu akan turun hujan dan juga ada air terjun yang begitu deras, dia tetap tenang. Nah, seperti itulah sebenarnya menggambarkan kedamaian yang sejati tadi, kedamaian yang benar-benar ada. Nah, jadi firman Tuhan kali ini menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun tahukah adik-adik sebelumnya bahwa cerita ini diawali dengan kebangkitan Yesus yang pada waktu itu sebelum Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dia juga menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nah, jadi mungkin hanya orang-orang ini saja yang mengetahui bahwa Yesus telah bangkit, yaitu Maria Magdalena dan murid-murid Tuhan Yesus. Namun orang-orang Yahudi dan para ahli-ahli Taurat dan juga para pemimpin di suku Yahudi tersebut beranggapan bahwa Yesus telah hilang. Nah, jadi bahwa pada waktu itu mereka mungkin beranggapan bahwa orang-orang terdekat Yesuslah yang mencurinya, yaitu bisa saja para murid dituduh
bahkan juga mungkin keluarga Yesus. Nah, jadi seketika itu juga diceritakan di dalam perikop ini, murid-murid pada waktu itu sangat ketakutan, sehingga diceritakan di ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, sudah jelas kan? Jadi mereka menutup pintu dengan rapat, dengan dikunci semuanya. Namun sebuah keajaiban terjadi. Semua rumah sudah ditutup, pintunya dengan dikunci, bahkan jendela-jendela juga sudah terkunci. Seketika datanglah sesosok Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia berkata kepada murid-muridnya di ayat 21, yaitu di ayat 19, di ayat 19 akhir tadi juga dikatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Nah, jadi seketika itu juga Yesus menampakkan dirinya agar murid-murid percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Nah, jadi ketika Yesus sudah mati dan murid-murid beranggapan bahwa Yesus itu sudah mati dan tidak ada lagi guru yang akan bersama-sama dengan mereka yang mengajari setiap saat di dalam pelayanannya. Namun Yesus memberi harapan lagi di dalam kebangkitannya, bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Sehingga ketika Yesus menghampiri mereka, Yesus menampakkan tangannya yang telah berbekas dicucukkan oleh paku, dan juga menampakkan lambungnya yang berbekas dengan dicucuk oleh para prajurit-prajurit Pilatus pada saat disalibkan. Nah, jadi seketika itu juga Yesus meyakinkan kepada mereka, dan Yesus mengurapi mereka dengan menurunkan Roh Kudus. Di ayat 22 dikatakan di sini, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik, Yesus telah bangkit bagi kita. Nah, namun sama seperti yang dialami oleh para murid-murid pada saat situasi saat ini, kita juga dihantui ketakutan. Nah, dihantui ketakutan seperti apa, Bang? Maksud abangnya. Jadi ketakutannya di sini adalah kita masih saja dihantui oleh virus corona. Nah, jadi situasi dunia pada saat ini masih belum tenang karena virus masih bisa saja menular kepada kita apabila kita tidak waspada, tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi di dalam masa kehidupan saat ini banyak sekali yang tidak berjalan dengan efektif atau berjalan dengan baik. Bahkan perekonomian orang tua kita juga ada di antara kita mungkin tidak lancar, pekerjaan tidak baik, ya seperti pekerjaan orang tua kita mungkin ada yang mungkin sebagai wira swasta, mungkin ada yang sebagian dirumahkan di luar sana, bahkan juga ada yang mungkin di PHK dan lain sebagainya. Nah, jadi karena begitu besar yang membawa dampak itu juga di dalam kehidupan adik-adik bersekolah. Nah, kita belum bisa seperti biasanya bertatap muka. Jadi walaupun demikian, Yesus telah mengatakan kepada kita, damai sejahtera bagi kamu. Nah, jadi di dalam Yesus itu ada damai sejahtera. Nah, jadi bagi adik-adik yang tetap percaya, meskipun di dalam situasi yang menakutkan, meskipun cobaan selalu menghantui kita, tenang saja, ada Yesus yang selalu ada di sisi kita. Nah, Yesus sudah bangkit bagi kita. Yesus sudah bangkit bagi abang, bagi adik-adik, dan bagi kakak abang guru sekolah minggu lainnya. Kita sudah diselamatkan. Nah, jadi meskipun kita selalu hidup di dunia ini dengan diterpa selalu cobaan yang begitu besar, dengan diterpa
hambatan-hambatan yang selalu menghantui kita, mari kita ingat sekali lagi kata-kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Nah, jadi adik-adik di rumah, mari kerjakan bagiannya masing-masing. Mari kita lakukan apa sebagai tanggung jawab kita, meskipun pada saat ini situasi masih dalam keadaan belum normal. Nah, jadi adik-adik di rumah jangan lupakan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bertatapan di gereja beribadah seperti biasa, kita juga bisa beribadah di rumah. Nah, jadi jangan lupa, mari kita beribadah juga di rumah. Ikuti video-video yang diberikan oleh guru sekolah minggu dan beribadah di rumah, memuji nama Tuhan dengan sukacita. Karena pada akhirnya nanti virus ini juga akan terhenti, dan kita tetap percaya bahwa harapan itu pasti ada. Tuhan Yesus pasti selalu ada di pihak kita jikalau kita selalu mengandalkan Dia dan selalu percaya seperti murid-murid yang di sini, bahwa murid-murid diberikan Roh Kudus dan mengerjakan tugasnya, yaitu mengerjakan misi kabar keselamatan kepada seluruh umat manusia. Nah, jadi adik-adik di sini, mari kita beri kesaksian kepada dunia bahwa Yesus telah bangkit bagi kita. Nah, jadi kita harus mengabarkan kepada dunia juga damai sejahtera bagi kamu. Yesus telah bangkit bagi kamu, bagi kita semua, bagi orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini. Jadi sampai dengan demikian firman Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan firman Tuhan memberkati kita. Amin. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Rudi. Biarlah apa yang disampaikan Bang Rudi dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, tibalah kita di akhir penghujung ibadah ini. Kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh Bang Rudi. Pada Bang Rudi dipersilakan. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami di minggu hari ini Bapak. Kami telah selesai melakukan ibadah kami Bapak. Kiranya melalui puji-pujian yang kami naikkan, itu semua dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi lupa yang harum di hadapan-Mu. Itu juga dengan firman Tuhan yang kami dengar tadi Bapak. Kiranya Engkau berkati Bapak, Roh Kudus-Mu yang mengurapinya Bapak, agar firman-Mu dapat kami selalu ingat dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa selalu damai bersama Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan kembali menjalani aktivitas kami. Mari ya Tuhan, Kau berkati kami dimanapun kami berada. Kau berkati adik-adik kami dalam setiap kehidupannya. Kau berikan kami selalu kesehatan dan Kau berikan kami semangat yang baru dalam menjalani aktivitas kami Bapak, agar kami selalu bisa memberikan apa yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas ini juga Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa kami, agar kami selalu layak untuk menerima berkat-Mu. Inilah doa permohonan kami Bapa, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai jumpa di ibadah minggu depan.